mendesak pemerintah Indonesia untuk menghormati dan mematuhi kewajiban internasional yang berkaitan dengan penentuan nasib sendiri. Saya memerintahkan kepada seluruh 36 Kodam TPNPB menjaga persatuan, disiplin organisasi, dan menghormati hak-hak sipil masyarakat dalam setiap kegiatan perjuangan yang dilakukan. Halo semuanya, selamat datang kembali di kanal YouTube Manuskrip Papua. Di tengah panjangnya dinamika konflik Papua, kembali muncul sebuah pernyataan yang menggeser sorotan dari situasi di lapangan menuju jalur diplomasi internasional di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Narasi ini memunculkan pertanyaan baru. Apakah ini menjadi tanda perubahan strategi atau hanya penegasan kembali posisi politik yang telah lama diperjuangkan? Pernyataan yang dikaitkan dengan John Anari yang mengklaim sebagai Panglima tertinggi dari 36 Komando Daerah Pertahanan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat berisi arahan kepada seluruh jajarannya untuk mendukung upaya diplomasi internasional yang berlangsung melalui forum-forum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam pernyataan tersebut, isu Papua kembali dikaitkan dengan prinsip-prinsip hukum internasional mengenai hak penentuan nasib sendiri, serta berbagai ketentuan internasional yang berkaitan dengan proses dekolonisasi. Melalui pendekatan ini, Papua kembali ditempatkan dalam perdebatan yang lebih luas mengenai hak politik suatu masyarakat dan peran komunitas internasional dalam menanggapi aspirasi tersebut. Pernyataan itu juga menyinggung kembali sejumlah peristiwa penting dalam sejarah Papua, termasuk proses politik yang berlangsung pada dekade 60-an, yang hingga kini masih menjadi bagian dari perdebatan sejarah, politik, dan hukum di berbagai kalangan. Dalam arahannya, John Anari menekankan pentingnya menyampaikan aspirasi politik Papua kepada masyarakat nasional maupun internasional, mendorong perhatian dari negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi regional, serta mendukung perjuangan diplomasi yang diklaim sedang dilakukan di tingkat internasional. Selain itu, pernyataan tersebut juga menekankan pentingnya menjaga persatuan, disiplin organisasi, serta menghormati hak-hak sipil masyarakat dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Seruan untuk mengedepankan penyelesaian damai dan penghormatan terhadap martabat manusia turut menjadi bagian dari pesan yang disampaikan. Di sisi lain, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat selama ini dikenal sebagai kelompok yang terlibat dalam konflik bersenjata di Papua. Karena itu, setiap pernyataan politik maupun diplomatik yang berasal dari struktur organisasinya kerap menjadi perhatian berbagai pihak, baik di tingkat nasional maupun internasional. Perkembangan ini kembali memunculkan berbagai pandangan dan pertanyaan. Apakah jalur diplomasi internasional mampu membuka ruang dialog yang lebih luas bagi penyelesaian konflik Papua? Ataukah perbedaan pandangan mengenai sejarah dan status politik Papua akan tetap menjadi tantangan utama dalam mencari jalan keluar yang dapat diterima semua pihak? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dengan tetap mengedepankan diskusi yang santun dan saling menghormati. Manuskrip Papua Merdeka. Selamat malam seluruh personilku Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dimanapun berada. Saya sebagai Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata West Papua, dan saat ini saya memerintahkan kepada seluruh prajuritku untuk melaksanakan apa yang saya perintahkan saat ini. Kepada seluruh 36 Kodam TPNPB dengan berpedoman pada aspirasi perjuangan politik bangsa Papua dan prinsip-prinsip hukum internasional mengenai hak penentuan nasib sendiri, maka kepada seluruh jajaran Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat di seluruh 36 Kodam diperintahkan untuk satu, menyampaikan kepada masyarakat nasional dan internasional bahwa rakyat asli Papua memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri sebagaimana diatur dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diatur dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa pasal 73E dan Resolusi PBB nomor 448, serta berbagai instrumen
internasional yang berkaitan dengan dekolonisasi Papua, seperti Resolusi PBB nomor 1514 dan 1541. 2. Mendesak pemerintah Indonesia untuk menghormati dan mematuhi kewajiban internasional yang berkaitan dengan penentuan nasib sendiri dan tercantum di dalam Piagam PBB Pasal 73E dan Resolusi 448. 3. Menegaskan pandangan bahwa proses yang menghasilkan Perjanjian New York tanggal 15 Agustus tahun 62 dan PPRA atau referendum yang dilakukan tahun 69 adalah suatu pelanggaran hukum terhadap Piagam PBB Pasal 73E dan Resolusi 448. 4. Menjaga persatuan, disiplin organisasi, dan menghormati hak-hak sipil masyarakat dalam setiap kegiatan perjuangan yang dilakukan. 5. Mengajak Perserikatan Bangsa-Bangsa, negara-negara anggota PBB, organisasi regional, dan komunitas internasional untuk memberikan perhatian terhadap aspirasi politik rakyat sipil Papua dan mendorong penyelesaian yang damai, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Perintah ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran untuk terus memperjuangkan aspirasi politik rakyat Papua melalui upaya-upaya yang bertanggung jawab, menghormati martabat manusia, serta mengedepankan penyelesaian damai berdasarkan hukum internasional. Ditetapkan oleh Panglima Tertinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, John Anari, Jenderal. Tetap semangat. Dan kita maju terus. Karena hak penentuan nasib sendiri adalah prinsip yang diakui di dalam hukum internasional dan harus diwujudkan melalui cara-cara yang damai, adil, dan demokrasi. Sekian dan terima kasih atas nama rakyat Papua dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Kami ucapkan terima kasih. Merdeka. Under your love, when I first believed, your grace is real, it will never leave. Hold my hand, guide every step I take. In your presence, forever I will stay. The rhythm of your love fills my soul. With every heartbeat I lift your name. Oh, I surrender in the peace of this night. In your embrace everything feels right. Your love echoes like waves on the sea. Forever my Jesus, I love you more. And that's our story for today. Stay with us for the next chapter. This is Manuscript Papua.